Pernah nggak sih teman-teman kepikiran pengen punya emas? Tapi pas mau mulai ada satu kalimat yang langsung nge-stop semuanya. Nah, kalimat ini kan, udah mahal, telat gue. Kayaknya sepele, tapi kalimat inilah yang sering jadi tembok besar. Diulang-ulang terus tahun ke tahun. Tanpa sadar, kita yang tadinya bisa jadi pemilik, malah cuma jadi penonton setia naiknya harga emas. Padahal kalau kita jujur sama diri sendiri ya, masalahnya seringkali bukan karena kita nggak mampu mulai. Bukan, masalahnya itu kita nunggu momen yang katanya sempurna. Dan ya tebak aja, momen sempurna itu seringnya cuma mitos. Oke, jadi hari ini kita coba bedah soal emas ini dengan cara yang lebih santai, lebih membumi. Kita akan lihat 4 bagian sederhana ini. Tenang aja, ini bukan kuliah ekonomi kok. Tujuannya cuma satu, biar kita punya pemahaman yang jernih dan yang penting bisa mulai. Sip, kita masuk ke bagian pertama. Dan ini jujur aja ini semua tentang perang di dalam kepala kita sendiri. Perasaan ketinggalan kereta soal emas ini wajar banget kok, beneran. Kita lihat harga sekarang, terus iseng bandingin sama harga 5 tahun lalu, langsung deh nyesek. Tapi disinilah jebakannya. Perasaan terlambat ini justru yang bikin kita diam di tempat. Dan akhirnya penyesalan yang sama bisa kejadian lagi 5 tahun dari sekarang. Makanya, yuk kita coba ganti pertanyaannya di kepala kita. Bukan lagi, kapan ya harga turun? Tapi ganti ke pertanyaan yang lebih memberdayakan, lebih sehat. Apakah gue mau mulai punya sedikit aja, aset nyata mulai dari sekarang? Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Ini penting banget, yaitu meluruskan niat. Buat apa sih kita punya emas? Terutama dengan kondisi kita yang gajinya mungkin ya pas-pasan? Ini harus clear dari awal ya. Emas itu bukan tiket lotre biar cepat kaya. Bukan juga buat pamer. Anggap emas ini kayak power bank buat uang kita. Alat buat menjaga nilai dari uang hasil kerja keras kita. Biar nggak kegerus inflasi pelan-pelan. Ini fungsi yang paling masuk akal dan paling damai buat kita. Dan kenapa emas ini menarik banget buat kita-kita? Ya karena ini. Gampang dipahami, nggak perlu pusing mikirin grafik yang aneh-aneh. Terasa nyata, ada wujudnya, bisa dikumpulin pelan-pelan, nggak harus langsung beli segunung. Dan yang paling penting, dia ngasih rasa kepemilikan yang jelas. Ini loh aset gue. Nah, ini dia nih mantra utamanya. Ingatin ini baik-baik. 1 gram emas yang beneran ada di tangan kita, itu jauh lebih berharga daripada mimpi punya 10 gram yang cuma jadi wacana. Coba deh, sekarang jujur sama diri sendiri. Pilih mana? Ngejar target besar 10 gram tapi nggak jalan-jalan, atau mulai dari 0,5 gram tapi itu nyata, ada buktinya? Jawabannya sebenarnya udah jelas kan? Aset itu bukan hasil loncatan besar, tapi hasil dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Oke, jadi kalau udah niat memulai, pertanyaannya, mulainya gimana? Fisik atau digital? Nah, poinnya di sini adalah pilih jalan yang paling cocok buat kamu, bukan yang lagi ngetren. Di sini kita lihat perbandingannya. Simple aja, nggak ada yang lebih baik, cuma beda karakter. Emas fisik itu kelebihannya, ya terasa nyata. Ada kepuasan pas kita megang aset kita sendiri. Tapi ya perlu tempat simpan yang aman. Nah, ini cocok buat kamu yang butuh rasa memiliki secara fisik. Di sisi lain, ada emas digital. Ini praktis banget. Bisa mulai dari nominal kecil, 1.000-2.000 perak juga bisa. Cocok banget buat yang mau bangun kebiasaan nabung rutin. Perlu diingat, ya pilih platform yang terpercaya. Jadi yang terbaik itu bukan yang paling canggih atau yang paling keren, tapi yang paling kamu banget. Yang paling cocok sama kebiasaan dan kemampuanmu sekarang. Anggap aja kayak milih sepatu lah. Pilih yang paling nyaman buat jalan jauh, bukan yang cuma bagus dipajang. Sip, kita sampai di bagian terakhir. Ini bagian paling praktisnya, strateginya. Gimana caranya ngumpulin gram, bukan cuma ngumpulin uang. Terus, gimana caranya kalau gaji ngepas? Jawabannya simple, jangan nunggu sisa. Tapi sisihkan di awal, setelah gajian. Berapapun, nggak perlu besar. Terus kalau ada uang kaget, kayak bonus atau THR, nah itu bisa jadi booster. Dan yang paling krusial nomor 3, jangan sampai ini ganggu napas keuangan harianmu. Aset itu dibangun biar hidup lebih tenang, bukan malah bikin jadi sesak. Ini nih perubahan pola pikir yang dampaknya luar biasa. Daripada mikir, target gue nabung 5 juta, coba deh geser jadi target gue punya 5 gram. Kenapa? Karena saat fokusnya ke gram, kamu nggak lagi pusing sama naik turunnya nilai rupiah. Kamu fokus ke sesuatu yang fisiknya tetap. Secara mental, ini jauh lebih memuaskan dan bikin kita lebih konsisten. Dan soal uang kaget tadi, ini kesempatan emas, literally. Bonus, THR, komisi, atau mungkin ada pemasukan tak terduga, pakai uang ini buat nge-boost target gram kamu. Kenapa? Karena uang ini datang di luar budget rutin, jadi nggak akan ganggu cash flow bulanan. Rasanya kayak top up gratis ke tabungan asetmu.
Teman-teman, sebelum kita rangkum, saya mau kita pegang ini. Punya emas itu bukan soal ikut-ikutan, bukan biar dibilang melek investasi. Sama sekali bukan. Ini soal menghargai kerja keras kita. Soal mengubah keringat kita jadi bentuk yang lebih nyata, yang nggak gampang hilang. Oke, jadi ini dia rangkuman aksi yang bisa langsung kita lakukan. 1. Stop nungguin momen sempurna. 2. Pahami fungsi emas itu buat jaga nilai, bukan buat spekulasi. 3. Pilih jalanmu, fisik atau digital. 4. Mulai dari yang paling kecil, tapi rutin. Dan 5. Fokus ke target gram bukan rupiah. Nah, sebelum kita selesai, saya punya satu pertanyaan buat kamu jawab sendiri dalam hati atau tulis di kertas, bebas. Target kepemilikan emasmu tahun ini berapa gram? Coba sebutin angkanya. Karena saat sebuah angan-angan udah punya angka, itu bukan lagi mimpi. Itu udah jadi langkah pertama.